Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang luas permukaan, pusat massa, dan momen inersia, integral lipat 2 dengan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Langsung aja ke materi pertama, yaitu luas permukaan. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai luas permukaan yang didefinisikan dengan Z sama dengan Fx, Y atas sebuah daerah spesifik. Andaikan G adalah permukaan atas sebuah daerah S yang tertutup dan terbatas pada bidang XY, asumsikan bahwa F mempunyai turunan-turunan parsial pertama kontinu Fx dan Fy. Kita akan mulai dengan membuat partisi P pada daerah S dengan garis-garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan Rm, di mana M sama dengan 1, 2, hingga N, menyatakan persegi panjang yang dihasilkan dan terletak sepenuhnya di dalam S. Untuk setiap M, misalkan Gm adalah bagian dari permukaan yang diproyeksikan ke Rm, dan misalkan Pm adalah suatu titik dari Gm yang diproyeksikan ke sudut Rm dengan koordinat X dan koordinat Y yang terkecil. Misalkan lagi, Tm menyatakan suatu jejer genjang dari bidang singgung di Pm yang diproyeksikan ke Rm, seperti ditunjukkan pada gambar kiri, dan perincian selanjutnya ditunjukkan pada gambar kanan. Berikut itu adalah gambar kiri dan gambar kanan. Jika kurang jelas, berikut ini adalah gambar kiri, dan ini adalah gambar kanan. Selanjutnya, kita mencari luas jejer genjang Tm yang proyeksinya adalah Rm. Misalkan UM dan VM menyatakan vektor-vektor yang membentuk sisi-sisi Tm, maka UM sama dengan delta XMI ditambah Fx, Xm, Ym, delta XMK. Fm sama dengan delta YMC ditambah Fy, Xm, Ym, delta YMK. Luas jejer genjang Tm adalah besar vektor UM cross VM, di mana UM cross VM sama dengan, ingat pelajaran cross product pada vektor di pelajaran alel, seperti ini, sehingga menghasilkan 0 min Fx, Xm, Ym, delta Xm, delta Ym, I dikurangi Fy, Xm, Xm, delta Ym dikurangi 0, J ditambah delta XM, delta YM dikurangi 0K. Kita keluarkan delta XM, delta YM-nya. Sehingga menghasilkan delta XM, delta YM dikali dalam kurung min Fx, Xm, Ymi dikurangi Fy, Xm, Ymj ditambah K. Misalkan delta XM, delta YM-nya sama dengan ARM, sehingga sama dengan ARM dikali min Fx, Xm, Ymi dikurangi Fy, Xm, Ymj plus K. Dengan demikian, luas Tm adalah ATM sama dengan besar vektor UM cross VM sama dengan ARM. Akar dalam kurung Fx, Xm, Ym kuadrat plus dalam kurung Fy, Xm, Ym kuadrat plus 1. Kemudian, jumlahkan luas dari bidang-bidang singgung jejer genjang Tm, di mana M sama dengan 1, 2, hingga N, dan ambil limitnya agar diperoleh luas permukaan G. Luas permukaan G sama dengan AG sama dengan limit sigma dari M sama dengan 1 hingga N. Luas Tm di mana P mendekati 0 sama dengan limit akar dalam kurung Fx, Xm, Ym kuadrat ditambah Fy, Xm, Ym kuadrat plus 1 luas Rm, di mana P mendekati 0 sama dengan integral lipat 2 akar dalam kurung Fx, Xm, Ym kuadrat ditambah dalam kurung Fy, Xm, Ym kuadrat plus 1 dA dengan batas adalah daerah S. Singkatnya,
luas permukaan G sama dengan integral lipat 2 akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 dA, di mana batasnya adalah daerah S. Itu saja materi untuk luas permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan integral lipat 2, yaitu menghitung pusat massa dan momen inersia yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu lamina. Nah, kita akan meninjau sebuah lembaran tipis yang sedemikian tipisnya sehingga kita dapat memandangnya sebagai objek berdimensi 2. Nah, ini yang disebut dengan lamina. Di sini kita akan mempelajari lamina-lamina dengan berbagai kerapatan sebelum kita mempelajari bagaimana cara menghitung pusat massa dan momen inersia. Andaikan sebuah lamina menutupi sebuah daerah S pada bidang XY dan misalkan kerapatan massa persatuan luas di X, Y disimbolkan dengan delta X, Y, daerah S dipartisi menjadi persegi panjang kecil R1, R2 sampai RK seperti ditunjukkan pada gambar di bawah itu ya. Nah, kemudian kita ambil sebuah titik X bar K, Y bar K pada RK. Maka massa RK secara hampiran adalah delta X bar K, Y bar K kali A RK, dan massa total lamina tersebut secara hampiran adalah M setara dengan jumlah delta X bar K, Y bar K A kali RK. Nah, massa sebenarnya M diperoleh dengan mengambil limit rumus di atas sebagai norma partisi mendekati 0, yang tentu saja merupakan sebuah integral lipat 2, yaitu bisa kita tulis M sama dengan integral lipat 2 dari S delta X, Y dA. Sekarang kita memasuki bagaimana cara menghitung pusat massa. Jika M1, M2 sampai Mn berturut-turut adalah kumpulan titik-titik massa yang masing-masing terletak di X1, Y1, X2, Y2, sampai Xn, Yn, maka momen total terhadap sumbu Y dinyatakan dengan My sama dengan jumlah dari Xk kali Mk, dan momen total terhadap sumbu X dapat dinyatakan dengan Mx sama dengan jumlah dari YK kali Mk, di mana K sama dengan 1. Nah, lebih lanjut, koordinat X bar, Y bar dari pusat massa atau titik keseimbangan adalah yang tertulis di bawah ini, yaitu X bar sama dengan My per M sama dengan jumlah dari Xk kali Mk per jumlah dari Mk, dan Y bar sama dengan Mx per M sama dengan jumlah dari Yk kali Mk per jumlah dari Mk. Sekarang perhatikan sebuah lamina dengan kerapatan berupa peubah delta X, Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY. Kemudian kita akan membuat partisi. Asumsikan sebagai sebuah hampiran bahwa suatu massa dari setiap RK terpusat di X bar K, Y bar K, di mana K sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, kita akan menggunakan limitnya sebagai suatu aturan pembagian partisi yang mendekati 0. Cara ini menghasilkan rumus umum, yaitu seperti yang tertulis di bawah. X bar sama dengan My per M sama dengan integral lipat 2 X delta X, Y dA per integral lipat 2 delta X, Y dA, dan Y bar sama dengan Mx per M sama dengan integral lipat 2 Y delta X, Y dA
per integral lipat 2 delta X, Y dA. Nah, sekarang kita akan menghitung momen inersia. Dari pelajaran fisika, kita mempelajari bahwa energi kinetik KE dari sebuah partikel dengan massa M dan kecepatan V yang bergerak dalam sebuah garis lurus dirumuskan dengan KE sama dengan setengah MV kuadrat sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian jika suatu partikel tidak bergerak dalam sebuah garis lurus tetapi berputar dalam sebuah sumbu dengan kecepatan sumbu sebesar omega radian per satuan waktu, maka kecepatan linearnya adalah V sama dengan R omega, di mana R adalah jari-jari dari lintasan perputarannya. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan 1, maka kita akan memperoleh KE sama dengan setengah R kuadrat M omega kuadrat. Kemudian suku R kuadrat M disebut momen inersia dari suatu partikel dan dilambangkan dengan I. Jadi untuk sebuah partikel yang berputar, KE sama dengan setengah I omega kuadrat. Dapat kita simpulkan dari persamaan pertama dan kedua bahwa momen inersia dari benda dalam gerak berputar memainkan peranan yang serupa dengan massa benda dengan gerak linear. Untuk sebuah sistem dengan N partikel pada suatu bidang dengan massa M1, M2 sampai Mn dan pada jarak-jarak R1, R2 sampai Rn dari garis L, maka momen inersia sistem terhadap L didefinisikan sebagai yang tertulis di bawah itu ya, I sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat ditambah sampai Mn Rn kuadrat sama dengan jumlah dari MK RK kuadrat di mana K sama dengan 1. Dengan kata lain, kita melakukan penjumlahan momen inersia dari setiap partikel. Misalkan sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY, jika kita mempunyai partisi S membuat hampiran untuk momen inersia dari setiap bagian RK, menjumlahkan dan menentukan limitnya, maka akan diperoleh rumus-rumus berikut. Momen inersia atau disebut juga momen kedua dari suatu lamina terhadap sumbu X. Sumbu Y dan sumbu Z dinyatakan dengan IX sama dengan integral lipat 2Y kuadrat delta X, Y dA dan IY sama dengan integral lipat 2X kuadrat delta X, Y dA dan IZ sama dengan integral lipat 2X kuadrat plus Y kuadrat delta X, Y dA sama dengan IX plus IY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitri Ananda dari kelompok 5 kalkulus lanjut 2 Rommel E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal tentang materi kelima, yaitu tentang luas permukaan benda, pusat massa, dan momen inersia. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu soalnya tentang luas permukaan benda. Hitunglah luas permukaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat yang dibatasi oleh Z sama dengan 9. Kita tahu bahwa persamaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat merupakan persamaan paraboida. Kurang lebihnya gambarnya akan seperti ini. Dari soalnya kita tahu bahwa Z juga dibatasi oleh 9. Di sini. Karena Z dibatasi oleh 9, maka dapat dipastikan bahwa proyeksi terhadap sumbu X-nya di sini 3 dan proyeksi terhadap sumbu Y-nya di sini 3. Dan luasan S ini, batasan S-nya berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, kita dapatkan batasan S-nya, X dibatasi oleh min 3 sampai 3, dan Y dibatasi oleh min 3 sampai 3 sama. Karena ini berbentuk lingkaran. Kemudian, dari persamaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, di sini kita dapatkan bahwa
turunan parsial pertama terhadap X yaitu 2X, dan turunan parsial pertama terhadap sumbu Y yaitu 2Y. Ini digunakan untuk menghitung luas permukaan nanti. Kemudian, sesuai dengan materi yang telah dijelaskan teman saya, bahwa luas G sama dengan integral lipat 2 dari akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 dA yang dibatasi oleh S. Kemudian kita substitusikan fx kuadrat dan fy-nya. Tadi kita dapatkan bahwa fx-nya 2x dan fy-nya 2z. Didapatkan integral lipat 2 dari akar 2x kuadrat plus 2y kuadrat plus 1 dA yang dibatasi oleh S. Kemudian 2x-nya dan 2y-nya kita kuadratkan. AG akan menjadi integral lipat 2 akar 4x kuadrat plus 4y kuadrat plus 1 dA. Nah, dari sini persamaan ini nantinya kita dapat menyelesaikan soal ini menggunakan koordinat polar maupun koordinat kartesius. Tetapi karena di sini soalnya akar, karena persamaannya ini berbentuk akar, maka kita akan menyelesaikannya menggunakan koordinat polar yang lebih mudah. Kemudian luas G akan menjadi integral lipat 2 akar 4x kuadrat plus y kuadrat dalam kurung ini tadi plus 1 dA. Kenapa ini dikeluarkan 4-nya? Karena agar nanti x kuadrat plus y kuadrat dapat disubstitusi menjadi r kuadrat sesuai dengan koordinat polar. Kemudian kita mencari batas-batasnya. Kita akan mencari batas r-nya terlebih dahulu. Bahwa kita tahu bahwa batas r yaitu dari 0 sampai 3 ini. Dari 0 sampai 3. Kemudian batas θ-nya, karena ini lingkaran penuh, maka dapat dipastikan bahwa θ-nya 2π. Ininya 2π. Kemudian untuk menyelesaikan integral ini, kita akan menyelesaikannya dengan substitusi, metode substitusi. Kita misalkan terlebih dahulu U-nya. U-nya yaitu 4R kuadrat plus 1. Kemudian kita turunkan 8R dr sama dengan du. Kemudian 8-nya kita pindah ruas, RDR sama dengan DU per 8. Jika R sama dengan 0, maka U sama dengan 1. Ini kita R-nya disubstitusikan. Jika 0, maka dapat diketahui bahwa U-nya itu 1. Kemudian jika R-nya 3, di sini R-nya disubstitusi menjadi 3, maka 3 kuadrat yaitu 9, 9 kali 4, 36, 36 tambah 1, 37. Jadi U-nya didapatkan 37. Itu merupakan batas-batas dalam koordinat polarnya. Kemudian luasan G sama dengan integral lipat 2 U pangkat setengah per 8 du dθ dengan U dibatasi oleh 1 sampai 37 dan θ dibatasi oleh 0 sampai 2π. Kemudian menjadi kita integralkan ini terhadap U-nya terlebih dahulu menjadi integral 1 per 8 U pangkat 3 per 2 per 3 per 2 U-nya dibatasi dari 1 sampai 37 dθ, θ dibatasi oleh 0 sampai 2π. Kemudian menjadi integral 1 per 12 U pangkat 3 per 2 U dibatasi 1 sampai 37 dθ, θ-nya dibatasi oleh 0 sampai 2π. Kemudian kita substitusikan U-nya menjadi integral 1 per 12 37 pangkat 3 per 2 di min 1 dθ, θ-nya dibatasi oleh 0 sampai 2π. Kemudian kita mengintegralkan terhadap θ-nya sehingga menjadi θ per 12 dikali 37 pangkat 3 per 2 di min 1 dalam kurung yang dibatasi oleh 0 sampai 2π. Kemudian menjadi 2π per 12 dalam kurung 37 pangkat 3 per 2 min 1 di min 0 sehingga menjadi pi per 6 dikali
dalam kurung 37 pangkat 3/2 dimin 1. Maka kita dapatkan ini luas permukaannya. Kesimpulannya, luas permukaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat yang dibatasi oleh Z sama dengan 9, yaitu Pi per 6 kali dalam kurung 37 pangkat 3/2 min 1. Ini merupakan luas permukaannya G. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, mengenai materi tentang titik pusat massa. Langsung saja ke soal nomor 2. Sebuah benda tak homogen atau lamina mempunyai kerapatan epsilon x, y sama dengan x min y. Lamina tersebut dibatasi oleh sumbu x, garis x sama dengan 0, dan garis x sama dengan 1, serta kurva y sama dengan x. Hitunglah, maaf ini seharusnya terdapat kata hitunglah atau tentukan koordinat titik pusat massa. Di sini kita akan mencari koordinat titik pusat massa. Kita akan mencari batas y dan batas x. Pertama kita akan mencari batas y. Sesuai dengan soal, lamina tersebut dibatasi oleh sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Kemudian dibatasi juga oleh kurva y sama dengan x, maka y juga dibatasi oleh x. Didapatkan batas dari y yaitu dari 0 sampai x. Kemudian kita mencari batas x. Di soalnya juga diketahui bahwa lamina tersebut dibatasi oleh garis x sama dengan 0 dan garis x sama dengan 1. Maka didapatkan batas x yaitu dari 0 sampai 1. Kemudian kita udah tahu batas-batasnya ini. Kemudian kita nanti mensubstitusikan ini kerapatannya. Di soal juga diketahui bahwa kerapatan x, y yaitu x min y. Nanti kita disubstitusikan di sini dan di sini. Maka diperoleh x bar sama dengan integral lipat 2 dari x kali x min y dy dx. Y dibatasi dari 0 sampai x dibatasi dari 0 sampai 1. Dibagi integral lipat 2 x min y dy dx. Y dibatasi oleh 0 sampai x dan x dibatasi oleh 0 sampai 1. Didapatkan integral lipat 2 x kuadrat min xy dy dx. Y dibatasi dari 0 sampai x dan x dibatasi oleh 0 sampai 1 dibagi integral lipat 2 x min y dy dx, di mana y dibatasi dari 0 sampai x dan x dibatasi dari 0 sampai 1, sama dengan integral, kita ini mengintegralkan terhadap sumbu y terlebih dahulu, menjadi integral x kuadrat y min setengah x y kuadrat, di mana y dibatasi dari 0 sampai x, dx, x dibatasi dari 0 sampai 1, dibagi integral xy min setengah y kuadrat, di mana y dibatasi dari 0 sampai x, dx, dan x dibatasi dari 0 sampai 1. Maka diperoleh integral x kuadrat x min setengah x kuadrat dx yang dibatasi oleh 0 sampai 1 dibagi integral x kali x di min setengah x kuadrat dx dari 0 sampai 1, sama dengan integral x pangkat 3 min setengah x pangkat 3 dx yang dibatasi dari 0 sampai 1 dibagi x kuadrat di min setengah x kuadrat dx yang dibatasi oleh 0 sampai 1, sama dengan integral setengah x pangkat 3 dx yang dibatasi dari 0 sampai 1 dibagi integral setengah x kuadrat dx yang dibatasi dari 0 sampai 1. Kemudian kita akan mengintegralkan terhadap x. Diperoleh 1/8 x pangkat 4 dari 0 sampai 1 dibagi 1/6 x pangkat 3 dari 0 sampai 1. Maka diperoleh 1/8 kali 1 pangkat 4 diper 1/6 dikali 1 pangkat 3. Oleh karena itu diperoleh 6/8. Maka koordinat x barnya diperoleh 6/8. Kemudian kita akan mencari y barnya.
Y bar sama dengan MZ per M sama dengan integral lipat 2 Y epsilon X, Y dA yang dibatasi oleh X dibagi integral lipat 2 epsilon X, Y dA yang dibatasi oleh S. Menjadi integral lipat 2 Y X min Y dy dx Y dibatasi oleh 0 sampai X dan X dibatasi oleh 0 sampai 1 dibagi integral lipat 2 dikalikan X min Y dy dx Y dibatasi oleh 0 sampai X dan X dibatasi oleh 0 sampai 1. Kemudian sama dengan integral lipat 2 XY min Y kuadrat dy dx, di mana Y dibatasi dari 0 sampai X dan X dibatasi dari 0 sampai 1 dibagi integral lipat 2 X min Y dy dx Y dibatasi dari 0 sampai X dan X dibatasi dari 0 sampai 1. Kemudian kita akan mengintegralkan terhadap sumbu Y nya terlebih dahulu menjadi integral setengah X Y kuadrat dimin sepertiga Y pangkat 3 di mana Y dibatasi dari 0 sampai X dx dan X dibatasi dari 0 sampai 1 dibagi integral XY min setengah Y kuadrat di mana Y dibatasi dari 0 sampai X dx dan X dibatasi dari 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan Y-nya ya tadi menjadi integral setengah X kali X kuadrat dimin sepertiga kalikan X pangkat 3 dx yang dibatasi dari 0 sampai 1 dibagi integral X kali X dimin setengah X kuadrat dx yang dibatasi dari 0 sampai 1 menjadi integral 1/6 X pangkat 3 dx yang dibatasi dari 0 sampai 1 dibagi integral setengah X kuadrat dx yang dibatasi dari 0 sampai 1. Kemudian kita akan mengintegralkan terhadap X menjadi 1/24 X pangkat 4 yang dibatasi dari 0 sampai 1 dibagi 1/6 X pangkat 3 dari 0 sampai 1 sama dengan 1/24 kalikan 1 pangkat 4 dibagi 1/6 dikalikan 1 pangkat 3 sehingga menjadi 6 dibagi 24. Ini merupakan koordinat Y barnya. Oleh karena itu diperoleh koordinat titik pusat massa benda tidak homogen tersebut atau lamina tersebut adalah X bar, Y bar sama dengan 6/8, 6/24. Ini merupakan koordinat titik pusat massanya. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga mengenai momen inersia. Soalnya, carilah momen inersia IX, IY, dan I0 dari cakram homogen R dengan kerapatan rho X, Y sama dengan rho pusat di titik asal berarti 0 dan jari-jari A. Penyelesaiannya. Kita tahu bahwa lingkaran cakram itu berbentuk lingkaran ya. Batasnya berbentuk lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. A didapatkan dari jari-jarinya. Ini jari-jari yang sesuai dengan soalnya. Dan koordinat polar dari R adalah persegi yang dibatasi oleh theta dari 0 sampai 2pi dan R-nya dari 0 sampai A. Kenapa ini 2pi? Karena ini tadi kan batasannya lingkaran penuh. Jadi tetanya dari 0 sampai 2pi. Kemudian R-nya kan tadi dibatasi dari ini ya. Pusat di titik asal dan jari-jarinya di A. Maka batasnya R dari 0 sampai A. Kemudian kita akan mencari momen inersianya X. Momen inersia X sama dengan integral lipat 2 Y kuadrat rho dA yang dibatasi oleh R sama dengan rho integral lipat 2 R pangkat 3 sin kuadrat theta dr d theta dengan batas R dari 0 sampai A dan batas theta dari 0 sampai 2pi. Kita tahu bahwa dalam koordinat polar Y itu R sin theta. Karena ini kuadrat maka R kuadrat terus dikalikan R-nya dalam koordinat polarnya. Kemudian menjadi rho integral
dari sin kuadrat theta d theta yang dibatasi oleh 0 sampai 2pi dikali integral dari R pangkat 3 dr yang dibatasi dari 0 sampai A, maka sama dengan kita integralkan tadi menjadi rho dikali dalam kurung theta per 2 dimin 1/4 sin 2 theta dengan batas 0 sampai 2pi dan R pangkat 4/4 dengan batas 0 sampai A. Ini sin kuadrat tetanya menjadi ini ya. Ini diintegralkan sudah tadi sehingga menjadi pi kali rho kali A pangkat 4/4. Ini hasil dari ini. Kemudian kita akan mencari momen inersia Y. Momen inersia Y sama dengan integral lipat 2 x kuadrat rho dA yang dibatasi R sama dengan rho integral lipat 2 R pangkat 3 cos kuadrat theta dr d theta dengan batas R dari 0 sampai A dan batas theta dari 0 sampai 2pi. Ini tadi x kuadratnya menjadi R pangkat 2 cos kuadrat theta menjadi sama dengan rho integral cos kuadrat theta d theta dengan batas 0 sampai 2pi dikalikan integral R pangkat 3 dr dengan batas 0 sampai A sama dengan kita integralkan menjadi pi dikalikan theta per 2 ditambah 1/4 sin 2 theta dengan batas 0 sampai 2pi dan dikalikan R pangkat 4/4 dengan batas 0 sampai A. Didapatkan dari ini menjadi pi kalikan rho dikali A pangkat 4/4. Kemudian kita akan mencari momen inersia polarnya. Tadi kita ketahui bahwa momen inersia X yaitu pi kalikan rho kalikan A pangkat 4 diper 4, sedangkan momen inersia Y yaitu pi dikalikan rho dikalikan A pangkat 4 diper 4. Maka momen inersianya integral lipat 2 x kuadrat plus y kuadrat rho dA. Ini merupakan momen inersia polarnya. Rumusnya ini sama dengan rho dikalikan integral lipat 2 dari R pangkat 3 dr d theta dengan batas R 0 sampai A dan batas theta dari 0 sampai 2pi. Sehingga menjadi rho integral d theta dari 0 sampai 2pi dikalikan integral dari R pangkat 3 dr yang dibatasi dari 0 sampai A sehingga diperoleh pi kalikan rho dikalikan A pangkat 4 per 2. Ini merupakan momen inersia polarnya atau I0, I pusatnya I0. Maka kesimpulannya momen inersia polarnya yaitu pi rho A pangkat 4 per 2. Terima kasih.